Hai bioskoper semuanya, selamat datang di Bioskop Jadul. Besar harapan kalian semua baik-baik saja dan tetap semangat jalani hidup ini. Bioskop Jadul akan menceritakan sebuah film koboi terbesar sepanjang masa, The Searchers, yang rilis pada 16 Mei 1956. Didasarkan pada sebuah novel karya Alan Lee May dari studinya tentang penculikan anak di Texas sekitar tahun 1800-an. Perang Texas dan Indian ini digarap apik oleh sutradara kawakan John Ford dengan bintang utama John Wayne, Jeffrey Hunter, Wira Miles, Ward Bond, Natalia Wood. Tak perlu berlama-lama, mari kita ikuti perjalanan seorang laki-laki yang menghabiskan 10 tahun hidupnya mencari seseorang, membawanya kembali lalu pergi. Film ini mengambil tempat di Texas pada tahun 1868. Kita melihat seorang wanita, Martha Edwards, membuka pintu depan kabinnya dan melihat ke gurun yang luas. Suaminya, Aaron, muncul di sampingnya saat Ethan Edwards, seorang veteran perang dan saudara laki-laki Aaron, mendekat. Anak-anak mereka dan anjing mereka juga keluar ke teras untuk menyambut Ethan. Ethan menyapa mereka semua dan mereka masuk ke dalam rumah. Ethan bercanda dengan anak-anak dan memberi Ben pedangnya, kemudian anak-anak pergi ke dapur. Saat makan malam, Marty Pauli tiba. Dia anak Indian Cherokee yang diadopsi Aaron dan Martha. Marty menyapa paman Ethan, tapi Ethan menatapnya dengan wajah muram. Meskipun sebenarnya Ethan yang menemukan Marty saat masih bayi setelah orang tuanya dibantai. Malam makin larut. Marty duduk di teras depan merasa terasing dari keluarga setelah kehadiran Ethan, kemudian masuk dan pergi tidur bersama Ben. Debbie memberitahu Ethan bahwa Lucy memakai leontin yang diberikan Ethan ketika remaja, tapi tidak sering dipakai karena membuat lehernya hijau. Ethan mengambil kantong pelana dan memberi Debbie medali. Ketika anak-anak pergi tidur, Aaron memberitahu Ethan bahwa dia boleh tinggal selama yang dia inginkan, tetapi terasa sambutannya lemah. Ethan mengeluarkan kantong penuh uang untuk membayarnya menginap. Aaron meletakkan kantong itu di dalam kursinya sementara Ethan pergi dan duduk sendirian di tangga depan. Paginya, pendeta Kapten Samuel Clayton, Kapten Texas Rangers bersama pasukannya. Dia mengumumkan bahwa sapi terbaik Lars Jorgensen telah dicuri. Clayton duduk di meja untuk sarapan, kemudian melantik Marty dan Aaron bergabung dengan Texas Rangers untuk pergi mencari ternak, tapi pekerjaan ini sukarela dan mereka tidak akan dibayar. Ethan masuk dan melarang Aaron pergi karena pencurian ternak adalah taktik pengalih perhatian oleh penduduk asli Amerika yang agresif. Ethan setuju untuk ikut Rangers mencari ternak, tapi menolak untuk bersumpah kepada negara bagian Texas. Sumpahnya kepada konfederasi sudah cukup. Di luar, Debbie dan Ben mengolok-olok Lucy karena mencium pacarnya Brad. Para Rangers bersama Marty dan Ethan pergi. Setelah beberapa jam berkuda, mereka menemukan ternak Jorgensen yang mati. Sadarlah mereka bahwa sekelompok Indian Comanche memancing mereka keluar. Ini adalah serangan pembunuhan, kata Ethan. Cara untuk menghancurkan tempat kita. Sebagian Rangers pergi ke tempat Jorgensen. Marty pergi ke peternakan Aaron. Ethan yang semula memutuskan tinggal karena kuda perlu istirahat, tapi akhirnya pergi juga bersama Mose Harper yang sedikit gila. Kembali ke rumah Edwards, senja pun tiba. Aaron mendengar sesuatu di kejauhan dan anjing mereka mulai menggonggong. Aaron mengambil pistol dan keluar, berbohong bahwa dia ingin menembak ayam. Martha menutup jendela dan mematikan lampu. Lucy ketakutan dan mulai berteriak. Martha menamparnya untuk membuatnya diam. Aaron mulai khawatir saat mendengar teriakan Comanche di kejauhan. Martha menyuruh Debbie pergi ke makam neneknya dengan tidak bersuara dan jangan kembali apapun yang didengarnya. Mereka mengeluarkannya dari jendela, pergi dan duduk di dekat nisan. Sebuah bayangan mendekat, dia adalah Scar.
kepala suku. Dia meniup trompetnya memanggil pasukannya. Terlihat Marty di tengah gurun, kudanya kelelahan. Dia memanggil Ethan, tapi Ethan dan Mose melewatinya. Beberapa saat kemudian, Ethan tiba kembali di rumah Edward yang sekarang terbakar. Dia memanggil Martha, dan dia melihat ke dalam gubuk kecil, terguncang oleh apa yang dilihatnya. Marty menangis dan mencoba melihat ke dalam gubuk, tetapi Ethan menahannya. Mereka hanya menemukan boneka Debbie di kuburan. Keesokan harinya di pemakaman, Ethan yang frustrasi memotong nyanyian. Dia memberitahu Clayton agar mempersingkat doa dan tidak perlu membuang waktu lagi mencari Debbie dan Lucy. Ethan, Marty, Clayton, dan Texas Rangers pun berangkat. Mereka menemukan Comanche yang sudah mati, dibaringkan di bawah batu besar. Mereka curiga Comanche tidak berusaha menyembunyikan kematian mereka dari Rangers. Ethan mengeluarkan pistolnya dan menembak wajah Comanche untuk mencegahnya mencapai alam baka dan hanya mengembara di dunia bersama angin, menurut kepercayaan Comanche. Tak berapa lama setelah Ethan pergi, dia kembali ke grup dan memberitahu mereka bahwa Comanche berada di dekat sungai sekitar 20 mil jauhnya. Ethan merencanakan menyerang mereka pada malam hari, tapi Clayton menganggap itu bukan ide yang bagus karena dapat mengakibatkan Lucy dan Debbie terbunuh. Setelah matahari terbenam, mereka menyelinap masuk, tapi Comanche sudah pergi dan hanya menemukan bekas perapian. Keesokan harinya, saat mereka melewati gurun, Comanche terlihat di atas bukit. Kepala mereka, si Cartridge, juga dikenal sebagai Scar, memimpin. Clayton memberitahu mereka untuk terus bergerak dan tiba-tiba kelompok lain mendekat. Clayton memerintahkan mereka bergerak secepat mungkin. Comanche mengejar mereka. Mereka berhasil ke seberang sungai. Comanche berhenti dan menunggu sambil menyanyikan lagu kematian. Tak lama kemudian mereka mulai menyeberang dan baku tembak pun terjadi. Saat Comanche mengumpulkan anggota yang tewas dan terluka, Ethan coba menembak mereka tetapi Clayton menghentikannya. Membuat Ethan marah, mengatakan bahwa dia akan pergi tanpa mereka. Clayton setuju membiarkan Ethan melanjutkan tanpa mereka, tapi Marty dan Brad ingin ikut. Ethan setuju. Mereka bertiga mulai menyeberangi sungai dan yang lain kembali membawa yang luka. Kemudian, mereka menemukan jejak yang menunjukkan bahwa 4 Comanche mengambil arah lain. Ethan menawarkan untuk pergi melihat sendiri, sementara Brad dan Marty terus berjalan di jalur utama. Beberapa saat kemudian, Ethan datang, tampak bingung dengan apa yang dilihatnya. Malam itu, Brad menemukan Comanche dan berasumsi bahwa Lucy bersama mereka setelah melihatnya dalam gaun biru. Brad memaksa pergi menyelamatkan pacarnya itu. Ethan menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melihat Lucy, karena Ethan sendiri melihat Lucy di ngarai tadi, dibunuh dan mungkin diperkosa. Dia membungkus Lucy dengan mantelnya dan menguburnya. Yang dilihatnya mungkin Comanche dalam gaun birunya. Karena marah, Brad bangkit dan menunggang kuda dengan liar menuju kamp Comanche. Marty mencoba menghentikannya tetapi tidak berhasil. Tembakan terdengar di kejauhan. Dan Brad pun terbunuh. Waktu berlalu, Ethan dan Marty terus berkuda melewati gurun. Salju mulai turun, menandakan bahwa musim dingin telah tiba. Mereka kehilangan jejak. Ethan memutuskan untuk kembali. Ia yakin Comanche akan mengambil Debbie dan nantinya mereka berdua akan menemukannya. Ethan dan Marty kembali ke kota disambut hangat Lars Jorgensen yang memberitahu Ethan bahwa dia menerima surat tentang Brad sekitar setahun yang lalu. Laurie Jorgensen berlari menyambut Marty. Di dalam rumah, Jorgensen menyadari ada surat yang datang untuk Ethan musim dingin yang lalu, dibawa oleh Charlie McCurry. Ethan membaca surat itu. Bersama dengan surat itu ada sepotong belacu yang diakui Mrs. Jorgensen berasal dari salah satu pakaian Debbie. Ethan menyarankan agar Marty tetap bersama keluarga Jorgensen. Marty marah
dan memaksa ikut dengan Ethan dalam misi sebelum tidur. Keesokan paginya, Laurie mengatakan kepada Marty bahwa Ethan sudah pergi mencari Debbie. Dia memohon Marty untuk tidak pergi, tapi Marty tetap pergi, khawatir Ethan akan membunuh Debbie karena telah menjadi bagian dari Comanche. Kemudian Laurie menunjukkan surat yang sudah dibaca Ethan semalam dan Marty pun tahu kemana Ethan pergi. Laurie memberinya kuda dan Marty pun pergi ke rumah Futterman sesuai petunjuk dalam surat itu. Futterman, yeah. Di pos dagang Futterman, Ethan bertemu Futterman dan bertanya tentang baju yang dibelinya. Dia memberitahu mereka bahwa dia membeli belacu Indian yang dipimpin oleh seorang kepala perang bernama Scar, kepala suku Nauyeka. Ethan memberinya sejumlah uang sesuai permintaannya. Futterman menawarkan mereka tinggal, tapi Ethan tidak mau. Di luar, di api unggun, Ethan melempar lebih banyak kayu ke api, membuat Marty kecewa. Lalu menutup tubuhnya dengan selimut. Saat Marty tertidur, Ethan membuat boneka seakan dia sedang tertidur, lalu pergi ke balik batu. Tiba-tiba, Futterman memanjat batu di dekatnya dan menembak boneka yang dibuat Ethan. Dari balik batu, Ethan menembak Futterman. Jatuh dan mati. Ethan pergi ke Futterman dan mengambil uang yang diberikannya tadi. Sementara itu, Charlie McCory tiba di Jorgensen dengan membawa surat dari Marty untuk Laurie. Surat itu menyatakan bahwa Marty dan Ethan masih melacak Comanche. Futterman sudah mati dan Scar adalah kepala suku yang memiliki Debbie. Mereka menyamar sebagai pedagang agar leluasa masuk ke perkampungan Indian. Ethan datang memberitahu Marty bahwa dia memiliki petunjuk, ambil kuda dan berangkat. Di jalan, mereka menyadari bahwa seorang wanita Comanche mengenakan topi bowler mengikuti mereka. Dia tersenyum malu-malu pada Marty, yang mana tadi telah membeli selimut. Ethan menjelaskan kepada Marty bahwa dia tidak membeli selimut, tetapi seorang istri. Wanita itu mengira dia telah menikah dengan Marty. Marty mencoba menjelaskan kepada wanita Comanche bahwa dia tidak ingin menikah dan Ethan menertawakannya. Marty pergi dan menutup dirinya dengan selimut. Wanita itu datang dan berbaring di sampingnya. Dengan marah, Marty menendangnya. Mereka pergi ke wanita itu dan menanyainya tentang keberadaan Scar. Wanita itu terlihat ketakutan dan pergi dengan tergesa-gesa. Keesokan harinya, Ethan menemukan panah yang terbuat dari batu yang dibuat wanita Comanche itu, tapi salju mulai turun menghapus semuanya. Mereka menemukan kawanan banteng menghalangi jalan dan memutuskan menembak satu untuk memberi ruang. Tiba-tiba, mereka diinterupsi oleh suara trompet, sepertinya pertarungan antara militer dan Comanche. Ethan dan Marty menuruni bukit dan menemukan kamp Comanche dirusak oleh tentara kulit putih. Ethan menemukan wanita Comanche yang mengikuti Marty tadi tewas di salah satu tenda. Ethan dan Marty melihat kelompok militer berbaris menuju sebuah pangkalan. Ethan dan Marty mendekat ke sebuah pondok kecil dan menanyakan apakah mereka pernah melihat seorang gadis kulit putih berusia 14 tahun di antara orang-orang Comanche. Mereka membawa Ethan dan Marty ke kabin lain di mana seorang wanita duduk di tanah dengan cemas dan gadis lain tersenyum gila padanya, tapi Marty memutuskan dia bukan Debbie. Bertahun-tahun kemudian tibalah mereka di New Mexico. Di sebuah kantin mereka bertemu dengan Mose, teman lama mereka, seorang laki-laki Meksiko dalam sombrero. Emilio Javier Fernandez de Figueroa berdiri dan mengatakan dia tahu di mana Debbie. Dia memesan tequila dan menuangkannya untuk Ethan. Ethan memberinya sejumlah uang dan Emilio setuju untuk membawanya ke Debbie. Emilio, Ethan, dan Marty bertemu dengan sekelompok prajurit Comanche. Emilio memperkenalkan Ethan dan Marty ke Scar dan mengundang Ethan ke TP-nya. Itu adalah tenda Indian dari kulit binatang. Di dalam TP, mereka duduk di lantai, 4 wanita berkerumun. Scar mengatakan 2 anaknya dibunuh orang kulit putih dan setiap anak
dia menggantikan dengan banyak kulit kepala. Kemudian salah satu istrinya membawa buktinya. Tiba-tiba Ethan dan Marty menyadari bahwa istrinya adalah Debbie yang kini sudah remaja. Scar menunjukkan sebuah medali dan Ethan mengenali medali itu. Ethan berdiri dan mengatakan dia berencana untuk berkemah di sisi lain sungai. Emilio memberitahu Ethan bahwa dia harus pergi karena dia takut dengan apa yang akan dilakukan Scar, lalu mengembalikan uangnya ke Ethan dan kembali ke kota. Setelah Emilio pergi, tiba-tiba terlihat Debbie berlari ke arah mereka. Marty mengingatkan Debbie siapa dia, dan dia mengatakan dia ingat, tapi mereka adalah keluargaku, katanya, dan menyuruh Marty pergi. Go, Martin, please. Tiba-tiba Ethan mengeluarkan senjatanya akan menembak Debbie. Marty menghalangi dan mengeluarkan senjatanya. Tapi seorang prajurit Kamenci menembak Ethan dengan panah beracun. Marty berputar dan menembaki Kamenci itu. Kemudian sekelompok besar Kamenci mulai menyerang mereka. Ethan dan Marty menaiki kuda dan pergi berlindung di gua terdekat. Ethan dan Marty menembak mereka dan mereka pun mundur. Kemudian Ethan merawat lukanya dan Marty menawarkan air. Ethan memberinya buku catatan. Sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Ethan akan meninggalkan propertinya kepada Marty setelah kematiannya. Marty marah, mengatakan bahwa Debbie adalah kerabat terdekat Ethan dan dia seharusnya tidak mencoba menembak keponakannya. Tapi Ethan menganggap Debbie sekarang adalah seorang Indian. Kembali ke rumah keluarga Jorgensen yang sedang mengadakan pesta. Clayton datang bersama Charlie yang memegang bunga dan berniat menikahi Laurie malam itu. Clayton bersiap-siap kemudian memasuki ruangan untuk pernikahan. Di luar, Ethan dan Marty tiba. Ketika Jorgensen menuruni tangga, dia melihat mereka berdua. Dia menghalangi mereka masuk. Mereka berdua dicari karena pembunuhan Waterman, katanya. Ethan tidak terpengaruh, dia masuk. Laurie menuruni tangga dengan gaun pengantinnya dan menatap Marty. Di dalam, Ethan memberitahu Mrs. Jorgensen bahwa Debbie masih hidup. Charlie mendengar bahwa Marty bersama Ethan, dia pun keluar. Di luar, Laurie berbicara dengan Marty. Dia kecewa karena Marty tidak menulis surat kepadanya lagi. Marty memutuskan dia harus pergi, tapi Laurie memeluknya tepat ketika Charlie masuk. Charlie mengatakan sebaiknya kembali ke istri Indianya dan duel pun terjadi. Clayton dan yang lainnya mencoba memisahkan mereka, tetapi tidak berhasil. Di akhir duel, mereka berdua berjabat tangan dan Charlie mengatakan dia tidak ingin menikah. Clayton meminta Ethan dan Marty untuk ikut dengannya ke ibu kota. Mereka akan ditangkap karena telah membunuh Waterman. Bersamaan dengan itu, seorang perwira muda bernama Letnan Greenhill tiba bersama Mose yang telah ditangkap oleh Scar tetapi berhasil melarikan diri. Mereka mendudukkannya di kursi goyang dan Mose memberitahu mereka bahwa Scar ada di Seven Fingers. Di luar, Laurie meminta Marty untuk tidak pergi berperang. Tetapi Marty mengatakan bahwa dia harus membawa Debbie pulang. Malam itu, dari atas tebing, Ethan melihat ke bawah ke perkemahan Kamenci. Mereka merencanakan menyerang Kamenci saat matahari terbit. Marty tidak setuju. Jika serangan itu dilakukan, Kamenci akan membunuh Debbie. Tetapi Ethan dan Clayton menegaskan, ada banyak yang dipertaruhkan daripada hanya keselamatan Debbie. Hal itu tidak menghalangi Marty untuk mengeluarkan Debbie dari camp sebelum mereka menyerang. Marty menuruni tebing dan menyelinap ke camp Kamenci. Sementara itu, Letnan Greenhill menemui Clayton untuk menyampaikan bahwa anak buah ayahnya sedang menuju ke sana. Mereka perlahan mendekati camp Kamenci. Kembali ke Marty yang menyelinap ke tepe Scar dan membangunkan Debbie. Mengatakan kepadanya bahwa dia adalah saudaranya dan akan membawanya pergi dari camp Kamenci. Dia setuju memeluk Marty saat Scar memasuki tenda. Marty menembakkan senjatanya ke Scar. Mendengar suara tembakan, Clayton dan anak buahnya bergegas menuju camp. Pertempuran pun terjadi.
Ethan masuk ke tenda Scar, di mana dia menemukan Scar sudah mati. Dia menggorok leher kepala suku itu. Dia melihat Debbie di luar tenda. Ethan mengikutinya, tapi Marty mencoba menghentikannya karena menganggap Ethan akan membunuh Debbie. Ethan mengejar Debbie menuruni bukit menuju gua. Ketika dia jatuh ke tanah, Ethan mengangkatnya dan berkata, "Debbie, ayo pulang." Setelah pertempuran itu, para Rangers kembali ke rumah Jorgensen. Laurie berlari menuju Marty dan meraih tangannya. Mrs. Jorgensen menangis ketika melihat Debbie kembali ke rumah dengan selamat. Semua orang masuk ke rumah, Ethan tetap di teras. Kemudian kembali ke kudanya dan film pun berakhir. Persatuan dan kerjasama sangat penting dalam menghadapi konflik, dan keluarga sangat berharga. Sekian dulu dari Bioskop Jadul. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir, dan jangan lupa like, share, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan film jadul lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Bye.